Jangan lupa bahagia. Kok bisa lupa bahagia? Karena berbagai kesibukan atau juga oleh peliknya persoalan hidup. Begitu pentingnya bahagia ini sampai ada catatan daftar negara bahagia di dunia. Tentunya selalu disandingkan dengan negara sedih di dunia. Dan hati-hatilah dengan istilah mekel di siha pataran, tangis di siha bunia, tertawa di tempat umum, namun menangis di tempat tersembunyi. Biarlah senyuman kita itu benar-benar keluar dari hati yang gembira. Selamat hari Minggu Eksaudi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak kami yang dikasihi Kristus Yesus. Immanuel, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Manusia sepertinya sangat suka dengan istilah kata bahagia, puas, senang dalam keadaannya. Walau yang lebih sering terdengar bagi mereka yang hendak menikah, senantiasa dua handai tolan adalah semoga kamu menjadi keluarga bahagia. Namun di dalam 8 ucapan kebahagiaan yang dikatakan Tuhan Yesus, bukan dunia ini yang menentukan kebahagiaan orang percaya pada masa kini dan di masa depan, tetapi adalah berkat dari Tuhan. Maka bila saat ini dinyatakan siapakah yang bahagia itu menurut firman Allah, kita akan nikmati, jangan sampai kita mencari, memperjuangkan kebahagiaan yang semu. Hal itu yang terjadi ketika orang merasa sudah sedang mendapatkan kebahagiaan, namun justru dia tidak bahagia. Apalagi bila sampai dikatakan, aku adalah orang yang paling malang di dunia ini, tidak pernah bahagia. Maka Mazmur 1 ayat 1-6 ini perlu diulang-ulang dibaca sampai menjadi hidup yang melahirkan kebahagiaan itu. Dan kita akan selalu ingat bahwa Tuhan menginginkan kebahagiaan manusia ciptaannya. Mari berbahagia dengan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik yang lebih suka menentang firman Allah. Tidak berdiri di jalan orang berdosa, yakni yang suka melakukan kejahatan. Tidak duduk dalam kumpulan orang pencemooh, yang suka menggosip, mencemooh. Memang orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh selalu menjadi penghalang dalam kebersamaan dengan Allah. Dikatakan di sini 3 hal sebagai sikap manusia, yakni berjalan, lalu kemudian berhenti dengan berdiri, lalu dengan relasi yang paling intim, yakni duduk. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Maka perlu kehati-hatian, jangan ketika kita tersesat, kita semakin tersesat karena bertanya kepada orang yang malah menyesatkan. Saya akan heran bila mana ada keluarga yang berselisih tetapi berkonsultasi kepada orang yang bukan beriman, dan malah keluarganya yang juga bukan keluarga yang harmonis. Maka selalulah belajar mendengarkan firman Tuhan, tunduk dengannya daripada nasihat mereka yang tidak menghidupi Tauratnya. Itulah dikatakan sebagai orang fasik yang senang dengan omong kosong yang menambah kefasikannya dan suka menyimpan kemarahan dalam hatinya.
ribuan pemikiran yang masuk dalam pikiran kita setiap hari perlu digarami oleh firman Tuhan, sehingga bukan pikiran orang fasik yang telah kita terima. Lalu berdiri bersama orang berdosa yang sudah menikmati keberdosaannya, pelaku kejahatan, lama-kelamaan akan mempengaruhi kita untuk berbuat jahat. Ada satu keluarga muda dengan biaya yang mahal pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan alasan lingkungan barunya lebih baik dari lingkungan lama yang pasti nanti berdampak kurang baik bagi anak-anak kami. Patutlah dikatakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Lalu yang ketiga, duduk dengan pencemooh yang selalu aktif mengejek, menghina sesamanya dengan selalu merasa dirinya paling benar. Di dalam kelompok inilah yang sering terjadi gosip, fitnah yang merusak persekutuan, dan mereka juga adalah yang anti untuk ditegur. Maka ketika kita duduk bersama, tertawa bersama dengan pencemooh, akhirnya juga membuat diri kita menjadi pencemooh yang baru, berpihak dan setuju dengan kebiasaan baru. Maka di dalam berbagai informasi yang begitu cepat memasuki ruang kehidupan kita, pergaulan yang tidak lagi terbatas, kita butuh firman Tuhan yang menuntun kita sehingga tidak begitu saja diombang-ambingkan berbagai pengajaran. Orang bahagia itu kesukaan kerunduannya adalah Taurat Tuhan. Dengan merenungkan, membayangkan, mengatakan siang dan malam. Jadi bukan disukai saat kita sedang naik pangkat, dapat uang, atau yang menurut banyak orang sebagai keuntungan, tetapi di dalam segala keadaan, dalam segala waktu, Tauratnya yang menjadi hidupnya. Hal ini menyatakan bahwa orang berbahagia itu senantiasa ada bersama Tuhan. Bagaimanakah bila seseorang suka dengan Alkitab? Maka dia akan membaca Alkitab, memperbincangkannya, sekaligus juga menghidupinya. Sudah sangat banyak fasilitas pada masa kini yang boleh memberi kita Alkitab. Di handphone kita, di komputer kita. Setiap kita membaca Alkitab, setiap harinya, maka kita sedang terhubung dengan Tuhan, menyegarkan hati dan pikiran kita. Dalam kehidupannya sangat berbeda orang berbahagia dan orang fasik. Orang yang berbahagia itu bagaikan pohon di tepi aliran yang menghasilkan buah di musimnya. Tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Begitulah yang hidup dalam firman Tuhan. Saat bersuka cita, saat menderita, tetap segar dan tegar, sebab Tuhan senantiasa memberinya kekuatan. Namun orang fasik tidak tahan dalam penghakiman. Juga orang yang berdosa dalam perkumpulan orang benar, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar yang pasti tidak tersesat, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Persekutuan dengan Tuhan, dengan hidup dalam cinta akan firman-Nya, itulah kebahagiaan orang benar. Dia juga mempunyai integritas dan selalu berbuah. Dan orang yang berbahagia dalam Tuhan tidak akan pernah kecewa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebahagiaan kami saat kami hidup dalam Taurat-Mu. Biarlah kebahagiaan kami itu tidak dirampas oleh kuasa apapun, ketika kami akan bersama kuasa Taurat Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.